Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ahzanina. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kita sebagai pedoman hidup kita, menurunkan syariat Islam ini yang sudah sangat sempurna dan sangat sesuai untuk bisa kita jadikan sebagai keseimbangan hidup, sehingga hidup kita itu menjadi seimbang. Karena manusia hidup di dunia, dia butuh yang namanya upaya upo bahasa Jawanya ya, mengupayakan upo, kerja. Tapi di sisi lain dia juga harus menyeimbangkan itu semua dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerja pun juga salah satu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya ketika kita hidup sebagai seorang muslim, kita sudah diberi jalan oleh Allah bagaimana caranya untuk hidup secara seimbang, proporsional. Seperti itu. Setiap syariat yang Allah ajarkan kepada kita sejatinya itu adalah upaya agar manusia itu bisa hidup sejahtera, sehat, aman, damai, bahagia. Semua hal yang berkaitan dengan sisi-sisi positif kehidupan manusia adalah dengan kita menjadi seorang muslim yang sejati. Karena Islam adalah al-istislamu lillahi bil ibadah wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Sebagaimana kita pelajari di usul salasah atau di pembahasan tauhid, maka Islam itu dimulai dari definisi istislam lillah bil ibadah. Kita berserah diri sebagai seorang muslim, kita berserah diri lillah, kepada Allah lah kita itu ibadah. Ibadah ditujukan kepadanya semata. Bil ibadah, ketundukan kita hanya kepada Allah dalam seluruh rangkaian ibadah kita. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, kemudian ada keterikatan dan keterkaitan kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Jadi dengan upaya kita taat kepada Allah, sejatinya kita berusaha untuk selalu terkait dengan Allah. Hati kita selalu terpaut dengan Allah dengan ketaatan. Tidak bisa tidak, karena Islam, definisi Islam itu sendiri adalah al-inqiyadu lahu bit ta'ah, satu bentuk keterikatan kepadanya dalam bentuk ketaatan. Dan yang ketiga adalah kita berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pengusung kesyirikan. Jadi rukun daripada Islam itu sendiri ada 3 berarti ya. Yang pertama adalah al-istislam, berserah diri dalam segala kehidupan kita. Kita hanya berserah diri kepada Allah dalam peribadatan kita. Bagaimana kita bisa
mempunyai kualitas ibadah yang baik dimulai dengan al-ilmu billah. Kita mulai dulu dengan pengetahuan kepada Allah. Kita harus tahu, kenal siapa itu Allah. Al-ilmu billah, ilmu kepada Allah, mengilmui tentang Allah itu akan melahirkan al-amalu lillah. Amal itu hanya untuk Allah semata. Sejatinya ketika kita beramal, melakukan apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau bukan untuk Allah, lalu buat siapa? Kita melakukan amal ini untuk keluarga, salah dong. Harusnya dimulai dulu, ya Allah, aku bekerja ini dalam rangka menunaikan perintahmu. Sebagai laki-laki aku dituntut untuk mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk aku berikan kepada istriku, untuk aku berikan kepada anakku, untuk aku berikan kepada ayahku terlebih dahulu. Karena nafkah yang paling utama dari seorang anak atau kita sebagai makhluk adalah kepada orang tua. Nafkah yang paling utama yang harus kita berikan adalah kepada keluarga dulu. Keluarga kita adalah orang tua kita. Tanpa mereka kita nggak mungkin ada. Ya, tanpa mereka kita tidak mungkin ada di sini. Oleh sebab itu, jika ayat ini satu ayat yang menunjukkan tentang bentuk kepedulian terhadap anggota keluarga ini bisa dipraktekkan, insya Allah nggak ada lagi yang namanya pengemis di jalanan, nggak ada lagi yang namanya orang ngamen di jalan, miskin. Anak itu sudah pengalaman pribadi anak, kalau sudah jalan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu kayak mengalami satu alam yang berbeda gitu. Jawa Timur, wah udah banyak ketemu pengemis ini, udah Jawa Timur, ya Allah, kok kayaknya kasihan banget gitu. Padahal ya itu yang terjadi memang gitu, bukannya seperti apa ya, memang lewat Nganjuk gitu ya, lewat Jombang ya, banyak pengemisnya gitu ya. Ala kulli hal, konsep ayat tentang nafkah ini kalau kita peduli, kita tadaburi, kita pahami baik-baik, insya Allah kita akan peduli dengan keluarga kita, ruang lingkup keluarga kita. Jangan dikira anak itu durhaka kepada orang tua, sedangkan orang tua tidak bisa durhaka kepada anak. Sangat bisa. Ketika orang tua tidak lagi peduli dengan anaknya, tidak menafkahi anaknya, membiarkan anaknya begitu aja, nggak jelas dia kemana, entah kemana kehidupannya. Ini bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak, begitu. Jadi inilah agama Islam, adalah agama yang sangat sempurna, yang memberikan buku petunjuk pedoman berupa Al-Quran yang sudah sangat jelas. Al-Quran ada di sekitar kita, tapi sayang Al-Quran nggak bisa bicara ya. Al-Quran nggak bisa ngomong, dia tidak bisa menunjukkan kemukjizatannya karena dia tidak dibekali perangkat bicara. Yang bisa menjadikan Al-Quran berbicara adalah ad-da'i ilallah, da'i, ustadz, masyayikh, ulama, mereka lah yang bisa menjadikan Al-Quran ini betul-betul memiliki power. Kemukjizatannya bisa terungkap, terlihat, terasa oleh kita. Oleh karena itu, setiap dari kita ini adalah da'i. Setiap dari kita ini adalah da'i. Karena kita dituntut untuk menyebarluaskan agama Islam ini, walau kita punya satu ilmu aja. Setiap dari kita ini adalah da'i. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Barang tidak ada lagi perkataan yang lebih indah daripada menyeru kepada Allah, berdakwah, ngasih tahu orang agar mereka kembali kepada fitrahnya, agar kesyirikan ini bisa terkikis, bisa terminimalisir. Sebab yang namanya kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, kerusakan yang paling besar. Wajar saja jika dunia ini akan cepat kiamat karena banyak orang-orang yang musyrik. Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka enggak tahu karena mereka enggak beriman kepada Allah, mereka enggak beribadah kepada Allah, mereka enggak menyembah Allah. Begitu lagi ditambah orang-orang muslim yang terjatuh, terseret ke dalam lubang kesyirikan yang tanpa disadari, atau dia sadar bahkan. Kalau ada orang sadar dengan sepenuh hati dia sedang melakukan peribadatan kepada selain Allah, di satu sisi dia juga menyembah Allah, maka ini kesyirikan yang besar. Kesyirikan, bentuk kesyirikan yang paling besar adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak.
Kamu tahu Allah itu yang sudah menciptakan kamu, tetapi kamu malah menduakan Dia, kan? Seperti itu sudah kita bahas di pembahasan dosa syirik. Itu kesyirikan yang paling besar. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul memperhatikan keislaman kita. Islam tadi sudah kita bahas, ada 3 sisi yang harus kita lihat, kita tadaburi, kita perhatikan, yaitu al-istislamu lillahi bil ibadah wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Harus kita juga berlepas diri, tidak berkawan, tidak berkomunitas dengan orang-orang musyrik atau para pengusung kesyirikan. Bahaya, sebab kesyirikan ini adalah bentuk syubhat. Penyakit syubhat ini lebih berbahaya daripada penyakit syahwat. Sebagaimana syubhatnya syaitan menggelincirkan dia kepada jurang neraka, terlaknat dari rahmat Allah, sedangkan kemaksiatan yang berasal dari syahwat masih bisa diinginkan untuk terjadinya pertaubatan, gitu. Maka syubhat ini adalah salah satu bentuk penyakit yang samar, ya. Jangan sampai kita ini memasukkan diri kita kepada satu tempat yang justru membawa kita kepada kesyirikan kepada Allah. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, agar kita bisa beribadah dengan maksimal, agar kita bisa selalu dekat dengan Allah, kita harus mengilmui tentang Allah. Maka pembahasan tentang tauhid jangan sampai kita merasa bosan. Justru kita terus dan terus menggali pembahasan tentang tauhid, tentang akidah. Buku apa saja yang sudah kita pelajari tentang masalah tauhid, jangan sampai kita merasa sudah cukup. Dan seharusnya ketika kita belajar pun juga memiliki step, ya, tahapan-tahapan. Jangan sampai ketika kita belajar tauhid kita mempelajari satu pembahasan yang sudah sangat tinggi pembahasannya. Kita mulai dari yang awal-awal, yang rendah-rendah, usul salah tak kita katamkan, atau mungkin qawaidul arba gitu ya. Baru nanti agak naik sedikit levelnya kitabut tauhid, dan syarahnya banyak sekali, dan ke atas lagi dan ke atas lagi. Ya, tauhid juga banyak, ya. Tauhid asma wa sifat juga ada, dan pembahasan itu pun juga agak sedikit rumit, ya, tetapi kita harus pelajari. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa mengkaji itu semua. Pembahasan tentang iman, ya, pembahasan tentang Islam, itu semua masuk dalam kategori tauhid. Kalau kita pelajari usul salasah, kita akan mempelajari sedikit membahas, ya, tentang ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dimulai dengan maratibuddin. Agama itu ada tingkatannya, Islam, iman, ihsan. Itu tingkatan agama, tidak ada yang lain. Dalam agama tidak ada tingkatan yang lain atau istilah-istilah yang lain. Yang ada hanya Islam, iman, ihsan, nggak ada yang lain. Itulah maratibuddin. Apa dasar Jibril sudah ngasih pelajaran kepada kita, yaitu tentang hadis Jibril yang berisi tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itulah agama, kata Rasul. Jibril sedang mengajari agama kepada kalian, insyaallah. Dan salah satu pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tentang puasa, yang kaitannya dengan dosa besar dalam masalah puasa. Di sini adalah pembahasan atau pasal membatalkan puasa dengan sengaja. Itu adalah bentuk dosa besar. Jangan kita anggap masalah ini remeh, apalagi puasa Ramadan. Meskipun pembahasan Ramadan sudah lewat, tapi baik kita ilmui lagi, kita murojaah lagi, kita kasih tahu ke orang-orang yang belum tahu. Kadang, ya, kita waktu bulan puasa kemarin ini, kadang anak pribadi itu masih heran. Ini perasaan belum buka puasa tapi udah di warung bakso ini. Ngapain ini orang-orang ini? Udah di warung kopi. Lah, ente puasa dari mana sampai mana? Kok seenaknya aja gitu loh. Puasa kok pakai akal-akalan, puasa diakal-akalin. Ini main-main sama Allah ini, bahaya. Bahaya. Dosa besar, nggak tanggung-tanggung, dosa besar, karena dalam hatinya ada sedikit sifat pembangkangan, sifat kemunafikan ada, nggak sabar dia.
Atau banyak hal lah, mungkin kita bisa sambil ngobrol ringan aja lah gitu ya. Mungkin kapan-kapan kalau kita bisa ketemu orang-orang kayak gitu ya ajak ngobrol gitu loh. Mbak, Mas, Muslim Mas? Iya. Kok makan Mas? Lagi dapat ya? Oh, istri saya yang dapat, Masnya juga gitu. Istrinya dapat, Masnya juga ikut dapat, gimana sih Mas? Oke. Ini kan sesuatu yang aib sebenarnya. Oh, bulan puasa kok enak-enakan nongkrong di warung bakso. Yang paling sering ya di warung bakso itu ya, bakso, mie ayam gitu, yang paling murah soalnya. Nggak mungkin mereka nongkrongnya di warung ayam bakar gitu ya. Oke, itu biasanya buat buka puasa bersama. Jadi kita udah bahas tentang sholat. Meninggalkan sholat dosa besar, menunda sholatnya aja udah termasuk satu dosa besar. Zakat, sekarang puasa nih, urutan yang ke-6. Pembahasan di Al-Kabair memang simple, tapi kita sedikit, mudah-mudahan waktu yang ada ini kita bisa banyak mengambil faidah. Kita mulai dulu dengan puasa ya, tentang puasa agar kita bisa menyelami, agar kita bisa punya keyakinan yang kuat ketika kita puasa, agar jangan sampai kita bermain-main dengan perintah yang satu ini. Maka kita akan bahas di situ sedikit tentang puasa, keutamaan puasa gitu ya. Kemudian kita bahas dari sisi fikihnya sedikit, tidak sampai melebar kemana-mana gitu. Baru kita nanti akan bahas dari sisi Al-Kabair. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas insyaallah dalam kesempatan yang singkat ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ahzab kalau tidak salah ayat 5 mungkin, kalau ana salah nanti tolong dibetulin. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, kemudian wal qanitina wal qanitati, kemudian wassadiqina wassadiqati wassabirina wassabirat, kemudian wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wassaimina wassaimat, kemudian wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Betul enggak ayat 5 atau ayat 50 mungkin ana salah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini janji Allah. Ini ayat betul-betul satu ayat yang bisa menjadikan motivasi bagi kita agar kita itu menjadi seorang itu nggak cuma seorang yang muslim aja. Ini paket nih. Paket dalam kita mengaruh kehidupan ada pertama muslimina wal muslimat. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang mukmin. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang tetap taat kepada Allah. Qanitina wal qanitat. Kemudian wassadiqina wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur dalam keimanannya. Kemudian wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Kemudian wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk ketika beribadah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Wassaimina wassaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirat, dan laki-laki perempuan yang suka berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Apa ganjarannya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah ampuni dosanya. Sebelum dia masuk surga, dia dalam keadaan bersih, terampuni dosa-dosanya. Karena di akhir kan a'adallahu lahum maghfirah wa ajron azima. Ajron azima ini adalah balasan yang besar, yaitu surga. Surga ini mahal. Mahal. Apakah kita masih punya waktu untuk berleha-leha untuk meraih surga? Apakah dengan gaya kita yang acuh tak acuh terhadap agama ini kita bisa insya Allah kita masuk surga? Apa bukti? Kita bersyahadat kepada Allah, kita tidak mensekutukan Allah, insya Allah masuk surga. Men, surga itu juga ada derajatnya. Dan apakah Anda yakin ya, bisa masuk surga dengan semudah itu? Ini tadi urutannya nih. Banyak hal. Ayat berapa Pak? 35. Afwan, salahan.
Jadi Al-Ahzab ayat 35 bisa kita kaji di rumah nanti. Ini adalah modal besar ketika kita misalnya sudah sedikit lupa dengan jati diri kita, buka deh ayat ini. Muslimin, muslimat, muslim, mukmin, qanitin, ya, taat, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian shodiqin, jujur dengan keimanannya. Sabirin, sabar, punya sifat jujur dengan keimanannya. Maksudnya jujur dan keimanannya itu apabila Allah perintahkan kepada kita terhadap segala hal, baik berupa perintah atau larangan, karena larangan ini juga merupakan satu perintah dari Allah, perintah agar kita tidak melakukan larangan. Maka tadi as-sabirin, kemudian khasyiin, orang yang khusyuk dalam setiap apa yang kita lakukan, ibadah, khusyuk ini fokus. Yang diminta oleh kita ini dalam setiap aktivitas kita adalah fokus. Ini betul-betul ana rasakan. Ketika ana tadi dari Solo, dari tempat ana jam 2, ana pikir ana akan telat sampai sini. Tapi bismillah ya Allah, ana berdoa, ana fokus di jalan, ana fokus. Kecepatan ana enggak berkurang, 80. Fokus, konsentrasi 3 jam sampai sini ana. Insyaallah. Ana enggak nyangka, ana berdoa pada Allah, ya Allah berkahilah waktu ini, ya Allah berkahilah waktu ini biar ana sampai tepat waktu. Itu yang ana minta tadi selama ana perjalanan. Betul. Ana fokus. Setiap apapun yang kita lakukan, kalau kita fokus, Allah akan kasih kemudahan buat kita. Apalagi dalam masalah ibadah, kalau kita fokus ibadah kepada Allah, ada 2 hal yang Allah akan kasih. Ya ibadi, tafarraq li ibadati, kata Allah. Wahai hambaku, fokus kalau ibadah itu kepadaku tuh fokus gitu. Kata Allah ini. Apa imbalannya apa, feedbacknya apa? Amla sodroka ghina, akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Amla sodroka ghina, aku penuhi sodr, hatimu, ya, dadamu dengan kekayaan. Wa asud fakrok, ada 2. Pertama, Allah penuhi hati kita dengan kekayaan. Yang kedua, Allah penuhi setiap kebutuhan kita. Setiap dari kita punya kebutuhan masing-masing setiap bulan. Nggak usah setiap bulan deh, setiap hari, ya kan? Apapun yang menjadi kebutuhan kita Allah penuhi. Tapi sebaliknya, wa illam taf'al, kalau engkau dalam beribadah nggak fokus, apa akibatnya? Ya 2 lagi kebalikannya tadi. Amla iyadaka syuglan, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Ente sibuk aja, ngubet aja gitu ya. Tapi apa? Wala asud fakrok, aku nggak penuhi kebutuhan. Udah banting tulang, capek-capek kerja nyari duit, tapi apa? Nggak cukup itu duit gitu loh untuk kebutuhannya dia. Karena apa? Karena dia nggak fokus dalam ibadah. Kita ini dalam hidup kita ini nih, apa sih yang kita kejar? Apa yang kita kejar? Tujuan kita itu kan bagaimana caranya kita bisa balik kampung ke surga. Kita menikah itu dalam rangka kita mau mencari surga di situ. Kalau Anda menikah cari yang lain, salah tempat mas, ya kan? Nggak usah nikah ente. Kalau ente nikah itu tujuannya bukan untuk mencari surga di situ. Ente kerja, kita kerja, kalau nggak mencari surga di situ, salah tempat. Semuanya salah tempat. Sebab apa? Ibadah kita bukan untuk Allah jadinya. Buat siapa jadinya? Apa yang kita lakukan selama ini? Buat manusia. Untuk apa? Nggak ada nilainya. Maka fokus. Sudah Anda buktikan. Dan antum atau hadirin semua pasti sudah merasakan keajaiban fokus dalam beribadah. Ketika kita betul-betul fokus beribadah kepada Allah, akan kita rasakan khasiatnya. Pasti Allah sudah kasih jaminan tadi. Pertama apa? Yang dikayakan itu hati. Allah tidak bilang akan aku kasih kamu uang sebanyak apapun. Uang itu nominal aja, apalagi cuma uang kertas, ya kan? Harta itu sedikit. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan, itu pasti ada yang lebih kaya lagi, di atasnya ada lagi yang jadi bosnya, di atasnya lagi ada yang jadi bosnya, kan gitu. Mau apa sih sebenarnya, kan? Yang dikayakan itu hatinya. Allah jadikan hati kita kaya. Kalau sudah kaya hati, kita tenang hidup, ya kan? Ngelihat orang punya barang-barang, kita biasa aja. Mungkin kita belum butuh, ya kan? Cuma kadang-kadang mata ini silau gitu kan.
Hati ini dibisikin oleh setan. Wits, tetangga punya mobil baru, ya kan? Wits, punya HP baru. Wits, apalagi lah semuanya what's aja, ya kan? Sedikit-sedikit gusar gitu. Ngelihat Facebook dikit, orang jualan semua isinya, ya kan? Apalagi belum yang pamer-pamer lagi. Allahu Akbar. Ini mau apa sih manusia ini sebenarnya? Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diberi penjagaan oleh Allah dari semua itu semua, dari itu semua. Yang pasti resepnya adalah fokus dalam beribadah. Setiap hal kalau kita fokus selesai urusan kan. Kerja butuh fokus ya, kalau nggak fokus nggak selesai. Orang kuliah kalau fokus selesai itu dalam masa yang ditentukan gitu kan. Semuanya selesai kok kalau kita fokus. Intinya kita butuh fokus aja. Mau lagi apa? Hafalan Al-Quran, fokus. Semuanya yang dibutuhkan adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah sama dengan fokus. Ya, khusyuk. Jadi nikmat kalau kita bisa mentadaburi ayat ini nih ya, Masya Allah. Satu ayat ini mungkin akan, kalau kita tadaburi itu nggak ada habis-habisnya. Namanya juga Al-Quran, mukjizat. Kalau kita pelajari, semakin kita pelajari, hikmah faedahnya tuh banyak banget yang bisa kita dapatkan. Sekarang kita bisa mengetahui satu hikmah dari ayat ini, besok kita dapat hikmah yang lain dari satu ayat yang sama. Inilah bukti kalau orang itu sudah bisa menyelami lautan Al-Quran. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu terhadap satu ayat dia bisa memberikan faedah sampai ratusan bahkan ribuan. Ini namanya ulama ini. Kalau betul-betul dia sudah alim, bisa berilmu. Kalau Anda merasa sudah cukup ilmu, buktikan dengan satu ayat nih, Anda bisa dapat berapa faedah dah dari ayat itu. Misal satu ayat yang kita baca, kita akan langsung tersentuh, karena kan seorang mukmin kan kalau diperdengarkan ayat-ayat Allah itu kan langsung bergetar. Kalau paham bahasa Arab nikmat, apalagi kalau sampai berkhayal tentang apa faidah-faidah yang terkandung dalam ayat itu, apa yang bisa kita gali dari satu ayat itu, karena semua huruf yang ada di Al-Quran itu mukjizat, karena ini datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kalau datangnya dari manusia, undang-undang mah sekarang ganti, besok ganti mah gampang ya kan, nggak sesuai dengan keinginan manusia, ya ganti lagi, tergantung siapa pemimpinnya kan. Dan waliyadzubillah besok negara kita kayak apa ini, yang mimpin DPR siapa lagi, ya Allah ya kan, ya Allah selamatkanlah negara kami ya Allah. Ala kulli hal, Al-Quran ini tidak mungkin akan mengalami yang namanya itu apa ya, krisis gitu ya, nggak akan mungkin bisa diganti, wes paten gitu. Ini adalah buku pedoman bagi umat manusia semuanya sampai hari kiamat. Nggak usah ragu, nggak usah cari yang lain, nggak usah merasa perlu revisi, apalagi Al-Quran perlu revisi kan. Ini orang mau coba-coba modifikasi Al-Quran ya, segala sesuatu yang modifikasi itu sejatinya nggak bagus-bagus amat gitu kan. Itu kan bagus di mata dia. Makanya orang pabrik itu buat sesuatu itu kan yang standar ya kan, yang semua orang suka gitu loh. Ketika ada satu orang modifikasi, belum tentu orang lain suka kan, cuman suka buat dia aja, yang lain kan belum tentu. Motor aja ya kan, kita suka yang biasa-biasa aja. Ini sudah sangat standar masalahnya gitu loh. Yang dibuat oleh pabrik itu semuanya sudah standar gitu kan. Dan mesti setiap tahun itu ada istilahnya modifikasi dalam bentuk modelnya, paling kan modelnya, dan pembaruan dari sisi sistem apa ya, pokoknya permesinan semuanya kan. Nggak perlu masa motor dimodif ban cacing, ini apa ini orang nih kan. Lampunya ini dari jauh, ini motor bukan ya, motor bukan, mundur maju, oh mundur maju ternyata ini motor. Allahu Akbar. Itu kadang-kadang suka ketawa ya, kalau malam-malam ada motor maju mundur, apalagi sebanyak lah modif, ya Allah apa sih mengennya gitu kan. Segala sesuatu itu sudah ada pedomannya, sudah dikasih buku petunjuknya. Kalau kita beli alat apapun pasti ada buku petunjuk penggunaan ya kan. Dan kita sebagai manusia sudah dibekali Al-Quran sebagai buku petunjuk pedoman agar kita tuh bisa seimbang hidupnya. Seimbang, keseimbangan itulah yang kita inginkan dari kehidupan kita. Kalau kita nggak seimbang, kita sakit, ya kan? Kita sakit.
Dari sisi pola makan aja kalau kita nggak seimbang kita sakit. Dan sisi-sisi yang lainnya. Baik, puasa agar kita semangat dalam berpuasa, maka kita harus punya motivasi. Apa sih yang melatar belakangi Anda itu bekerja giat, memperoleh gelar sarjana cepat, ya, naik pangkat dengan cepat, promosi jabatan cepat, ya kan? Apapun yang cepat-cepat itu pasti kan semua ada latar belakang motivasinya. Dan kita dalam beribadah itu Allah sudah kasih motivasi. Biar apa? Biar ketika kita beribadah itu kita semangat. Nah, dalam berpuasa ini Allah sudah kasih motivasinya. Pertama, ya, puasa itu adalah perisai. Jadi, kalau kita ingin menjadikan diri kita memiliki perisai dengan api neraka, karena puasa ini membentengi kita dari api neraka. Puasa umum apa aja, yang penting puasa. Jadi jangan cuma kita pandang puasa di sini puasa wajib bulan Ramadan, enggak. Setiap apapun yang kita lakukan dalam bentuk puasa apapun, puasa sunnah atau puasa wajib ini, kalau yang ini yang membatalkan puasa dengan sengaja ini maksudnya di bulan Ramadan ya. Kalau puasa tatawu tidak sampai seberat ini hukumannya gitu. Tapi yang jelas puasa secara umum itu adalah sebagai bentuk perisai. Asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa ini adalah sebuah perisai yang hamba jadikan, atau kita sebagai muslim, seorang muslim jadikan sebagai perisai dari api neraka. Ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kalau seorang pemuda yang sudah kebelet nikah aja kalau sudah mampu. Ya, kalau sudah mampu, kalau belum mampu ya stop dulu, tunda dulu. Nggak usah terlalu tergesa-gesa. Ingat, ketergesa-gesaan ini adalah sumber petaka dari syaitan. Jadi kalau kita ngasih motivasi kepada pemuda itu nggak bisa kita pukul rata. Kita lihat latar belakangnya juga. Sejauh mana keinginan dia menikah dan sejauh mana kesiapan dia untuk menikah. Ini penting karena menikah ini tidak gampang, apalagi di zaman sekarang. Butuh proses penyatuan dua organ yang berbeda. Organ laki-laki sama organ perempuan tuh beda, otak kepala, isi kepalanya udah beda gitu. Jadi itu penyatuan itu tidak gampang. Bahkan pengalaman orang-orang di luar itu ada yang butuh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru nyetel gitu ya. Baru nyetel kehidupannya. Ana pribadi, istri Ana baru bilang, kita ini udah nikah berapa tahun sih? 9 tahun. Perasaan baru sekarang-sekarang ini Ana merasa kompak gitu, merasa nyetel dengan antum, dengan Anda, dengan ente, dengan ayang, dengan apalah bahasanya gitu ya. Di luar, betul. Jadi memang Anda termasuk dalam kategori orang kalangan nikah muda ya, orang-orang yang nikah muda. Jadi itu nggak gampang. Memang di sini dituntut kesabaran dari seorang suami. Jadi laki-laki ini sifat dia itu jangan seperti perempuan. Dia harus punya 2 kali level dari di atas perempuan dalam sisi kesabarannya, dalam sisi apapun. Sebab yang namanya laki-laki ini tidak hanya memberikan pengayoman. Ya, laki-laki ini mengayomi dan mengeyemi. Ayem. Bahasa Jawa Tengah ayem itu beda dengan ayom ya, mengayomi dan mengeyemi. Ini 2 sifat yang harus dimiliki oleh laki-laki. Karena dengan itu bahtera rumah tangga itu bisa stabil. Ingat, kita ini dalam kehidupan mencari yang namanya keseimbangan. Keseimbangan ini penting, harus dijaga. Ya, agar ketika seorang istri ini, memang tabiat istri itu kan dia harus mengeluarkan kata-kata dalam sehari itu lebih banyak daripada perempuan. 25.000 minimal harus keluar. Jadi kalau misalnya kita pulang dari kajian ya, pulang kerja masuk ke ruang sidang KPK ya wajar aja gitu kan. Berondongan pertanyaan itu biasa gitu loh. Nggak usah terlalu ditanggepin. Kata salah seorang dosen Ana, ya, jurus jitu bagi seorang suami adalah tajahul. Bukannya pura-pura goblok gitu, bukan. Maksudnya tajahul itu
apa ya? Tajahul kan maksudnya pura-pura goblok. Maksudnya di sini bukan pura-pura bodoh, tapi cuek aja gitu. Maksudnya ya pada posisinya gitu, pada porsinya dia itu seperti itu. Maka resep paling mujarab ketika ada seorang yang lebih tua dari lebih muda dari antum itu lagi marah-marah sama antum bla 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 gitu, antum diem, hitung sampai 10. Nanti dia udah selesai. Orang yang lebih muda. Kalau orang yang seumuran sebaya, hitung sampai 20. Jangan kemudian dicuekin, diem aja gitu sambil didengerin. Dilihat, jangan kemudian nggak dilihat. Ini kontak psikologis ini, dilihat, tapi nggak usah diapa-apain, diem aja. Hitung sampai 20. Nanti dia reda. Ini pelatihan kesabaran. Serius, ini pelatihan kesabaran. Karena orang yang paling kuat kan adalah orang yang paling sabar, ya kan? Kalau orang yang lebih tua, hitung sampai 30. Karena dia itu ketika ngomong itu semua pengalamannya keluar gitu kan. Pengalaman yang berbicara men gitu kan, keluar semua 30 itu. Nah, beda cerita kalau istri yang lagi marah-marah, nggak usah dihitung pak gitu, diem, antum nggak usah ngitung terus, hitung terus, nggak ada batasannya. Sampai 30 belum selesai, tambah 10 lagi, 40, oh belum selesai, 50 belum selesai, 60, nggak apa-apa gitu. Betul ini, nanti coba dibuktikan deh gitu. Dengan menghitung itu kan kita juga sambil astagfirullah. Kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak pantas ya kan, nggak apa-apa, astagfirullah. Udahlah istighfar aja, karena dengan istighfar itu nanti juga akan membantu. Diem gitu, bukan berarti dicuekin. Itu maksud dari tajahul. Tidak mencuekin dia, tapi kita dengerin. Ingat, banyak laki-laki yang tidak punya seni mendengarkan yang baik. Seni mendengarkan yang baik ini sangat kurang dimiliki oleh laki-laki, terutama para kaum suami. Jadi dengerin aja. Perempuan itu butuh didengarkan. Lantas kalau nggak ada yang dengerin keluh kesahnya dia, dicari orang lain dia pak, gitu loh. Bahaya kalau udah cari orang lain kan. Ada tamu tak diundang gitu masuk kan bahaya. Pihak ketiga. Ini luar biasa bahaya ini. Curhat di Facebook, curhat di mana-mana jadinya. Kalau bukan kita sebagai suaminya yang siap untuk mendengarkan keluh kesahnya, tuh siapa lagi? Ya, terus siapa lagi? Jadi nggak usah dihitung, nggak usah, maksudnya jangan berhenti menghitung gitu loh. Hitung terus gitu sampai selesai. Sebaliknya, kalau posisinya adalah sebagai seorang istri, lakinya marah, istrinya tuh jangan diem aja, nyelocos aja pak, bu gitu, terus gitu ya, dihantam terus, biar nanti suaminya tuh berpikir, oh dia kok semakin ngomong, akunya yang diem aja gitu. Ini kebalik, harus kebalik, begitu benar-benar. Jadi kalau suaminya tiba-tiba marah, ya diserang balik, tapi dengan adab lah gitu ya, dengan adab, keluarin semuanya. Biasanya kalau sudah satu kata keluar, itu akan rentet terus kata-kata yang lainnya sampai selesai yang ada di otaknya. Betul, otak, makanya ini benar-benar ada penelitiannya. Anak bayi kalau nangis itu jangan dibuat berhenti, biarin aja nangis, dia terus nangis. Karena kalau enggak, otaknya ini nanti akan konslet, hang, kalau udah konslet bahaya. Biarin aja nangis. Bukan berarti kemudian kita biarin, kita berusaha untuk cari tahu nih apa ini. Kan sekarang udah banyak ya ilmu-ilmu ini, kalau nangisnya gini berarti lagi lapar, kalau nangisnya gini lagi apa kan gitu ya. Karena anak bayi kan nggak tahu dia mau apa, cuma bisa nangis doang. Kalau perempuan ya begitu, dia nggak nangis tapi ngomel, ngomyang gitu ya. Ngomel, biarin aja. Karena kalau enggak gitu buntet nanti otaknya. Ya, betul. Jadi emang begitu. Biarkan ini kita harus belajar dari sisi psikologis. Ya, psikologis. Kalau laki-laki apa? Mars ya. Kalau perempuan Venus ya. Kalau alam mana nggak tahu. Ya, pokoknya begitu. Jadi perisai. Yang pertama, puasa itu adalah perisai. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim, hambaku, seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah lillahi ta'ala, melainkan apa? Akan Allah jadikan
akan Allah jauhkan ya dengan sebab puasa tadi wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun atau sejauh perjalanan 70 musim. Jadi kalau kita ingin dijauhkan wajah kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan, puasa. 1 hari kita puasa, maka Allah akan jauhkan antara diri kita dengan neraka. Neraka itu dekat, Pak, Bu. Woi, Abdul Majid, neraka itu dekat. Jangan dikira neraka itu jauh. Surga neraka itu tipis. Tipis. Ketika kita beramal bukan untuk Allah, neraka jadinya. Banyak hal yang mempengaruhi diri kita yang tadinya kita ingin melakukan kebaikan berubah 180 derajat atau 360 derajat menjadi hal yang negatif. Banyak sering kita merasakan atau kita melakukannya, ya kan? Jadi nggak usah jauh-jauh. Ana di rumah Ana itu ada pondok, sebelahnya itu hotel, persis, gede lagi hotelnya. Kalau pernah jalan-jalan ke Tawangmangu, turun ke dikit Karangpandan, ada pondok Ishkarimah. Nah, Ana tinggal di situ. Sebelahnya itu hotel Jawa Dwipa. Pekerjanya, pegawainya itu pakai celana yang mini-mini. Sementara di Ishkarimah santrinya pakai cadar. Tipis kan surga neraka. Ana kalau lewat dari rumah, astagfirullah, lewat neraka cepet-cepet deh. Baru masuk kawasan Ishkarimah kayak masuk di surga gitu ya. Iya, lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi diri kita kan. Betul, terasa banget. Nggak usah jauh, mungkin kita juga pernah merasakan kalau lagi kerja gitu ya. Bukan berarti kita lagi masuk neraka di kerja, enggak gitu. Maksudnya tipis. Jadi kalau kita ingin dijauhkan antara diri kita, wajah kita dari api neraka, kita puasa. Kita semangat puasa, apapun bentuk puasanya, kita puasa sunnah. Kita sudah tahu puasa-puasa sunnah jenis-jenisnya banyak. Ya, puasa sunnah yang kita niat puasa hari ini nggak ada embel-embel apa-apa. Pokoknya saya mau puasa sudah. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menjauhkan diri kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita berpuasa? Yang kedua, puasa ini adalah salah satu amal yang membawa kita kepada surga. Shortcut, jalan pintas menuju surga Allah. Dalam satu kisah, Abu Umamah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kasih tahu aku satu amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga Allah." Kata Rasulullah apa? "Hendaknya kamu berpuasa, wahai Abu Umamah. Karena puasa ini tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya puasa ini." Faedah yang ketiga, keempat, kelima, hadisnya jadi satu. Faedah ketiga, orang yang berpuasa akan mendapat pahala yang tidak terbatas. Pahalanya itu tidak bisa dihitung, tidak terhitung pahalanya. Kenapa? Nanti kita sampaikan. Yang keempat, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang kelima, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadisnya jadi satu. Kullu amal ibni Adam yudha'af, kata Rasulullah. Setiap amal yang dilakukan oleh anak manusia itu akan dilipat-lipat oleh Allah. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu bentuk kebaikan itu nilainya 10. Baca Al-Quran 1 huruf dihitung dengan 1 kebaikan. 1 kebaikan dikali 10 ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran ini adalah satu bentuk ibadah yang paling mudah untuk mendulang pahala. 1 huruf yang kita baca. Sebab apa? Huruf-huruf yang ada di Al-Quran itu semuanya adalah mukjizat. Semua datang dari Allah, tersusun rapih, karena dialah yang langsung menurunkannya kepada kita. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'imi'ati di'fin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Karena puasa ini adalah untukku dan aku yang langsung kasih nilai. Ya, Allah yang kasih nilai langsung, Allah yang kasih lipatan pahalanya entah sampai berapa. Kalau orang kita bilang kan uang itu ada nomor serinya gitu ya. Ini nggak berseri gitu ya. Nggak ada serinya, saking banyaknya.
terserah Allah, tergantung dia ini puasanya, nanti Allah yang nilai sendiri gitu kualitas puasanya. Makanya nggak ada lagi nominal pahala di situ. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kemudian wala khulufu lis-shaimi farhatan, kata Rasulullah. Bagi orang yang berpuasa ini ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Mungkin kita pernah dengar ya waktu bulan puasa kemarin sering kan kajian-kajian tentang ini. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika melihat Tuhannya, melihat Allah di surga. Betul kan berarti faedah yang sebelumnya surga puasa ini adalah amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena kita ini hanya bisa melihat Allah di mana? Di surga, ya kan? Cocok dengan hadis ini. Berarti kalau kita ingin melihat Allah, ingin bisa melihat Allah di surga, jalannya adalah dengan puasa, salah satu jalannya. Kemudian la khuluf wa la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk, dan bau mulut orang yang berpuasa ini lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi ada 5 sudah kita dapat. Perisai adalah shortcut jalan menuju surga Allah. Kemudian akan mendapatkan pahala yang tidak ternilai, ya. Tidak ada batasannya. Kebahagiaan, 2 kebahagiaan bagi orang berpuasa. Kemudian bau mulutnya sangat wangi. Kemudian syafaat. Puasa ini bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Sebagaimana Al-Qur'an. Karena hadis ini gandengnya dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini kan bulan puasa dan bulan Al-Qur'an, ya. Jadi memang cocok gitu. Kalau kita di bulan puasa itu maka kita puasa dan juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an ini bisa memintakan syafaat bagi hamba, bagi orang yang pelakunya nanti di hari kiamat. Apa kata puasa? Yaqulus shaim, yaqulus siyam, berkata puasa, "Ai Rabb, wahai Allah, mana'tuhu ta'am wasyahwah fasyaffi'ni fi." Aku puasa telah menghalangi hambamu ini dari makan dan syahwatnya, maka perkenankanlah aku bisa memberikan syafaat kepadanya, baginya gitu. Kemudian Al-Qur'an juga bilang, wa yaqulul Qur'an, ay Rabb, mana'tuhu nauma bil lail fasyaffi'ni fih. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayushaffa'an. Kemudian Al-Qur'an juga minta kepada Allah, wahai Allah, ya Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur enak-enak di malam hari, ya. Karena kalau orang yang sudah punya hafalan Al-Qur'an, dia pasti berusaha untuk menjaga hafalan Al-Qur'an tersebut, pasti. Kenapa? Karena itu metode yang paling bagus agar hafalan itu tidak hilang. Caranya gimana? Dibawa di sholat. Sholati ila mamati, sholatku sampai matiku. Ini metode memurojaah yang paling masuk akal, gitu ya. Yang paling mujarab. Kalau kita punya hafalan, jangan disia-siakan. Ngafalnya susah kok dibiarin, hilangnya cepet. Makanya orang menghafal Al-Quran itu sejatinya cepat, tapi juga cepat hilang kalau enggak dijaga. Karena dia ibarat binatang liar, Al-Quran ini. Kalau enggak dijaga dengan murojaah, maka harus dikekang. Kita udah susah-susah dapat hewan buruan, kok kita lepasin, kan gila, ya kan? Kita udah susah-susah memburu ayam nih, ayam yang nakal ditangkap, kemudian dibiarin lagi, main-main kan jadinya. Makanya dikurung gitu loh ayam itu biar nggak pergi. Al-Quran juga dijaga dengan murojaah. Makanya orang yang punya hafalan yang banyak, tanggung jawabnya banyak, dia pasti dia akan gunakan Al-Quran itu ketika sholat. Dan kapan? Pastinya di malam hari. Kalau enggak ya sholat duha. Makanya Al-Quran di sini bilang, ya Allah, aku telah menghalangi dia dari tidur enak di malam hari, maka perkenankan aku memberikan syafaat kepada dia. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, kemudian Allah perkenankan keduanya untuk bisa memberikan syafaat, Al-Quran dan puasa. Pintu surga khusus buat orang yang berpuasa, ar-royan, ya kan? Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan. Di surga nanti ada satu pintu khusus yang dinamakan royan. Yadkhulu minhas shaimun wa lam yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Yang masuk hanya orang-orang yang berpuasa, tidak orang-orang yang lainnya. Jadi ini segelintir
motivasi yang bisa menjadikan kita itu bersegera untuk berpuasa, bisa berpuasa dengan maksimal, beribadah kepada Allah karena kita menginginkan janji-janji ini. Dan Allah adalah tidak mungkin mengingkari janjinya. Ini adalah bentuk semangat agar kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Makanya dalam Islam itu ibadah itu nggak cuma satu. Kalau cuma satu ya nggak asik kan, ya kan? Monoton ya kan? Ada sholat, ya, ada zakat, ada puasa, ada birrul walidain, ada haji, semuanya. Kita aja ini kalau kita melaksanakan syariat Islam ini ibarat kita lagi main game kan asik kan, ya enggak? Kita umpamakan aja kita lagi main game yang bernama syariat Islam. Anda tidak sedang mempermainkan syariat Islam, bukan. Agar kita itu dalam menjalankan syariat Islam itu menjadi familiar, menjadi satu hobi. Kalau kita sudah anak muda ya, apalagi di HP-nya tuh gamenya mungkin banyak banget gitu ya. Kenapa dia punya game banyak? Bosen lah mas kalau cuma satu gamenya, ya kan? Syariat Islam juga gitu, banyak. Jadi kita nggak bosen dan kita tidak merasa terbebani. Ya kan? Kita tidak merasa terbebani. Makanya kalau kita sedikit menganalogikan kan asik gitu ya. Kita lagi bermain game sholat, bukan maksudnya bermain game sholat, maksudnya kita sedang sholat nih, kan asik gitu. Dan apalagi ini semua ibadah ini kan buat kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita, justru kita yang butuh dengan sholat. Orang barat aja udah melakukan penelitian bahwa dengan gerakan sholat itu bisa membuat semangat orang. Makanya kalau pegawai-pegawai di barat sana itu kalau udah siang itu udah mulai lesu gitu ya. Kata bosnya apa? Woi pegawai, ente yoga dulu, yoga kayak orang muslim tuh loh yang dilakukan tuh kayak gitu tuh. Dikiranya yoga katanya enak betul. Mereka bahasanya begitu, tapi mereka tahu sebenarnya manfaat dari gerakan sholat. Cuman bahasa mereka yoga, betul Pak, yoga dibilangnya. Yoga. Kalau kita enggak kan, kita ini melakukan gerakan sholat, ini adalah bentuk ketaatan kita, ketundukan kita sebagai seorang muslim. Kita harus berpasrah, bertunduk kepada Allah. Dan khasiatnya pasti kita rasakan. Betul Pak, ketika kita merasa punya sakit pusing, migrain, jangan sungkan-sungkan, segera ambil air wudhu sholat, panjangin sholatnya, panjangin rukunya, panjangin sujudnya, selesai itu migrain. Serius, Ana pernah praktekkan sendiri. Betul, jangan lupa ditambahin doa ketika sujud, ya Allah hilangkan migrainku. Bisa jadi ya itu tadi karena nggak seimbang. Mungkin kita ini udah lama nggak sholat dengan khusyuk, udah lama nggak sholat dengan posisi yang sholat dengan lama gitu. Akhirnya kita pusing, nggak seimbang. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan kalau kita fokus, sejatinya itu kembali buat kita. Bentuk keseimbangan, ya kan? Tubuh kita ini udah paling canggih, udah teknologinya gitu, bisa menyembuhkan penyakit dengan sendirinya. Kalau lama nggak sembuh-sembuh berarti ada yang miss gitu kan. Dilihat hatinya, dicek hatinya. Kata Ibnu Qayyim, ketika ada seorang dokter mengobati pasien, tidak dimulai dengan memeriksa hatinya, diperiksa hatinya, ditanya tentang kehidupannya, Pak, sholatnya gimana, Pak, sedekah enggak, Pak, baca Al-Quran enggak, ditanya tentang hal-hal yang seperti itu, tentang kebaikan-kebaikan, Pak, peduli enggak dengan anak, peduli enggak dengan istri, peduli enggak dengan tetangga. Kalau enggak, segera lakukan itu. Yang perlu Anda lakukan adalah memperbaiki hati, Pak, insya Allah sembuh Anda. Kalau tidak memulai dengan hal-hal yang seperti itu dan kemudian dikuatkan dengan sedekah, kata Ibnu Qayyim, jadi yang pertama kali dikoreksi adalah hubungan dia dengan Allah ini bagaimana. Ini kata Ibnu Qayyim, ini dokter spesialis, wis. Ada yang ragu dengan keilmuan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim kalau ada datang pasien ke rumah dia yang dikasih wejangannya atau resep yang pertama adalah perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Kemudian disempurnakan dengan sedekah, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Vertikal horizontal kena, gravitasinya dapat lagi. Ya kan? Kita kan hidup ini di alam yang penuh dengan gravitasi, sebab akibat. Ya kan? Sebab akibat. Nggak ada ceritanya kalau kita melakukan perbuatan A tidak berakibat. Pasti mau perbuatan baik, perbuatan buruk yang kita lakukan akan berakibat. Kalau yang nggak ada sebab akibat di surga. Kapan? Ya nanti.
kalau kita sudah selesai dari masa-masa di dunia. Ada ceritanya di surga kita minum khamr jadi mabok. Ada ceritanya kita di surga dengan 100 bidadari kena sipilis. Nggak ada, ya kan? Itu di surga, nggak ada lagi sebab akibat. Waktu disembelih, adanya siang terus, asik-asikan terus di surga. Kita nih kalau lagi wisata, piknik, kayak misalnya kita pernah memutar memori kita berwisata di tempat yang nggak terlupakan. Itu kan pengennya kita, ya Allah, jangan habis dulu lah hari ini. Aku pengen di sini terus gitu ya. Jangan sampai sore dulu, jangan tutup dulu deh tempat ini. Kan gitu kan? Sama di surga itu waktu disembelih, nggak ada lagi waktu. Disembelih waktu. Waktu kan makhluk, sembelih. Jadi nggak ada lagi perputaran, nggak ada lagi. Cuman di dunia aja, di alam dunia, ya, di langit dan di bumi ini yang ada sebab akibat gravitasi. Nikmat yang paling besar sejatinya yang harus kita bersyukur kepada Allah adalah nikmat gravitasi. Tapi kadang kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu, atau kita mungkin merasa biasa dengan nikmat gravitasi. Kan diajarin kan di sekolah sama bu guru atau pak guru apa? Gravitasi itu pelajaran apa ya Pak ya? Saya lupa. Kimia, fisika ya. Fisika terapan atau fisika apa? Teori. Awal nggak tahu, lupa. Fisika. Jadi nikmat yang harus. Nih ceritanya guru fisika yang Muslim ini juga pengen punya andil ya. Dia bilang, seharusnya Anda paham, Ustaz. Nikmat yang paling besar yang harus kita syukurin adalah nikmat gravitasi. Betul Pak, betul. Nggak salah Bapak ngomong kayak gitu, betul. Kalau bumi ini beredar tanpa aturan, tanpa ya ukurannya, akhirnya ya tabrakan di mana-mana gitu kan. Makanya kiamat ini terjadi, yang bikin kiamat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang non muslim ya, bahasa halusnya ya kan. Tapi tetap aja kafir mereka kan. Mereka itulah yang membuat bumi ini kiamat, karena mereka nggak menyembah Allah. Karena kezoliman, kerusakan yang paling parah yang ditimbulkan adalah oleh mereka orang-orang kafir. Karena mereka nggak beribadah kepada Allah, nggak menyembah Allah. Jadi yang apa mereka lakukan ya suka-suka, terserah. Makanya secara ilmu sains kiamat itu betul-betul akan bisa terjadi ketika matahari terbit dari barat, karena buminya udah nggak seimbang. Betul kan? Kiamat kapan terjadi? Ketika matahari sudah terbit dari barat. Kok bisa? Bisa. Yang buat siapa? Anda, manusia. Yang buat. Kenapa bisa begitu bumi mataharinya terbit dari barat? Manusianya sendiri. Jadi biar kiamat itu terjadi secara proporsional. Ketika Allah menyalahkan, salahkan kalian. Manusia sendiri yang buat kiamat, bukan salah saya. Memang betul takdirnya sudah ada, sudah tertulis rapih gitu. Tapi yang nyupir, yang menebalkan takdir itu kan kita. Kita kan yang lagi nebalin takdir kita nih. Kalau masalah takdir terpanjangan, nggak buka-buka buku nih dari Allah. Oke, jadi itu tadi tentang puasa. Motivasinya adalah 7 hal tadi ya. Kemudian kita masuk kepada fikihnya sedikit. Kenapa sih ini dosa besar gitu ya? Nanti akan dijelaskan lagi di Al-Kabair sini. Jadi dalam pembahasan puasa, yang jelas puasa itu rukunnya ada 2. Yang pertama adalah al-imsak, ya kan? Menahan dari makan minum syahwat dan segala hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan rukun yang kedua adalah niat. Jadi dalam puasa, terutama puasa Ramadan, dia butuh niat. Dan niat puasa Ramadan dimulai dari malam hari, atau di saat kita mau masuk di bulan Ramadan, kita sudah niatkan, saya berniat puasa Ramadan, sudah selesai sampai 30 hari. Dan ini rukun yang kedua yang kadang orang merasa menyepelekannya. Puasa itu dimulai dari kapan? Dari terbit fajar, subuh sampai maghrib. Kok asar udah buka puasa? Gitu kan? Kok Anda puasa masih suka gibah? Ya, masih suka gosip, masih suka bikin kegaduhan? Ingat,
Kata Rasulullah apa? Wa idza kana yaumu shaumi ahadukum yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Ini kata Rasul. Ini adab etika orang berpuasa apa? Ketika salah seorang kalian di antara kalian berpuasa, maka fala yarfus, hendaknya dia tinggalkan, jauhi kata-kata keji. Rofas ini bentuknya macam-macam, fitnah, ya kan, ngomong misuh, atau berkata-kata buruk, ngajak kata-kata ajakan kepada istri atau istri kepada suami yang menjurus, itu rofas juga, bahaya, harus kita tinggalkan ketika kita puasa. Kita ini puasa ini buat apa gitu kan? Jangan sampai tujuan kita itu jadi lupa. Kita puasa ini mau ngapain? Tadi motivasinya tadi itu loh. 7 tadi kalau kita puasa harus kita ingat-ingat motivasinya tadi, agar kita masuk surga, agar menjadi perisai, agar enak dimakan. Oke, kemudian niat. Ya, niat ini penting, makanya nanti ada pembahasan orang yang niat membatalkan puasa meskipun dia belum makan atau minum dengan sengaja, batal puasanya. Baru sekedar niat, makanya bahaya, jangan bermain-main dengan hati. Niat, lintasan batin, lintasan pikiran, itu bahaya. Maka ini rukun dari puasa, harus kita jaga. Menahan diri, jadi puasa ini adalah bentuk melatih kesabaran, karena inti dari puasa adalah melatih sabar. Al-imsak, menahan, karena definisi sabar juga imsak, menahan dari nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang ceroboh, yang negatif gitu. Jadi harus diperhatikan. Jangan cuma sekedar nggak makan nggak minum dia ngomel, dia meso-meso, dia macem-macem. Ini sama aja. Maka Allah nggak butuh dengan puasa Anda, nggak butuh. Ngapain Anda capek-capek puasa tapi kalau Anda juga seperti itu? Niat kemudian. Yang jelas puasa Ramadan ini adalah perintah. Dan Islam dibangun di atas 5 pondasi. Kalau ada orang macem-macem ngakalin syariat Allah, ya, buka puasa dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan, berarti kan ada sesuatu ini di hatinya dia. Ada bentuk pembangkangan di dalam hatinya. Udah dikasih tahu, kasih tahu deh kalau belum tahu. Mas, puasa ini yang mensyariatkan Allah. Dan Mas tahu kan rukun Islam? Coba deh sebutin. Rukun Islam ada berapa Mas? 6. Ya. Dari awalnya aja dia udah nggak tahu apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Mungkin itu adalah pelajaran waktu TPA dulu, ya kan. Sekarang udah lupa Mas, udah sibuk ya dengan pekerjaan, dengan tugas kuliah. Anda ini makhluk menuju makhluk, ngapain? Harusnya kita semakin dewasa itu kita langsung bisa fokuskan tujuan hidup kita itu menuju kepada Khalik. Nggak usah khawatir dibilang umat muslim ini ketinggalan zaman, gaptek, nggak tahu teknologi. Orang sekarang udah bisa ke Mars, Anda masih belajar di masjid tentang agama, ngafalin Al-Quran. Ngapain Mas? Al-Quran udah bisa ditaruh di HP, nggak usah dihafalin. Nggak apa-apa deh Mas, bacot lu aja, terserah gitu ya. Anda ini ngomong kayak gini, ini Anda makhluk, dari satu makhluk menuju ke makhluk yang lain, menuju Mars. Mars itu apa? Makhluk. Kita ini sedang berupaya untuk menuju kepada yang punya makhluk, yang punya Mars. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir kita nggak tahu tentang masalah teknologi, tentang IT. Nggak usah khawatir. Khawatirkan diri kita, bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah. Bagaimana akhir kehidupan kita, apakah kita menulis takdir kita, menebalkan takdir kita itu menuju surga atau tidak. Takdir kita itu mau nantinya ke surga atau ke neraka sudah tertulis. Sedikit gambaran. Dulu zaman anak kecil ada buku Ghostbump. Ada yang pernah tahu nggak bapak-bapak di sini? Ghostbump. Itu buku ya. Itu kalau kita baca nanti dia loncat-loncat. Ketika kita pilih buka halaman sekian, beda dengan ketika kita milih kalau Anda ingin yang B buka halaman sekian. Gitu aja bercabang. Tapi itu buku udah ditulis sebelumnya kan. Dan kita memilih takdir kita ketika kita membaca Ghostbump itu pengen berakhir seperti apa ketika kita membaca buku tadi. Kita mau pilih halaman berapa? Bisa dapat nggak kira-kira? Bisa dapat nggak sedikit analoginya? Kalau kita lanjutin panjang sebenarnya pembahasan tentang takdir ini, tapi menarik. Kapan-kapan bolehlah ya diadain kajian khusus tentang membahas kitab takdir gitu, Al-Qadar.
Ya, qadar ini penting agar kita ini menghadapi kehidupan ini dengan nyaman. Semua sudah tertulis. Tapi kalau gitu kita nggak usah beribadah. Salah. Anda nggak tahu yang akan terjadi ke depan. Apakah Anda ke surga atau ke neraka, kan Anda belum mati. Entah nanti Anda ke surga atau ke neraka, itu juga sudah ada bukunya, ada takdirnya sudah tertulis. Tinggal kita nanti, kita di dunia ini sedang mendebalkan takdir yang ada di langit sana. Kita sedang membuat kehidupan kita, merangkum kehidupan kita dengan kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Siapa yang memilih Anda menjadi dokter? Kan Anda sendiri. Siapa yang menginginkan Anda menjadi perawat, menjadi mahasiswa di jurusan syariah? Kan Anda sendiri. Ya kan? Kita sendiri. Dalam kehidupan kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Kayak tadi aja nih. Ketika Ana mau ke sini apa enggak ya? Jauh nih kelihatannya nih. Tapi Ana langsung bismillah, fokus. Ana dari rumah jam 2 karena memang sebelumnya tadi Ana diminta juga oleh mahasiswi Ana untuk ngisi kajian di Amanah, tempat wisata. Oke, insya Allah. Kapan mulainya? Jam 12:30. Oh ya, sampai jam berapa? 1 jam start. Siap insya Allah. Ana udah kebayang-bayang nih, aduh bisa nggak ya sampai sini ya? Ya bismillah. Kan itu kan, kita sudah banyak pilihan gitu loh. Dalam kajian atau kita duduk di majelis ini juga kita banyak pilihannya. Mau dengerin atau mau tidur atau mau ngobrol, ya masing-masing. Makanya nanti di akhir majelis kita ngucapin istighfar, doa kafaratul majelis, karena bisa jadi ketika kita bermajelis kita ada 1 detik, 2 detik, 1 menit, 5 menit yang kita nggak perhatian gitu. Oke. Puasa jelas ini adalah fard, sebuah kewajiban. Bunyal Islamu ala khamsin, ya kan? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa shaumi Ramadan wa haji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Di situ ada puasa nomor 4. Puasa nomor 4 setelah zakat. Ya karena memang syariat puasa Ramadan itu baru ada di tahun 2 Hijriah. Tapi puasa itu sudah dikenal di kalangan umat-umat sebelumnya, dan bahkan sudah sangat familiar orang-orang umat-umat sebelumnya itu puasa bulan Asyura atau puasa tanggal 10 ya. Asyura itu sudah sangat populer gitu ya. Tapi yang betul-betul Allah pilih untuk jadikan bulan puasa adalah bulan Ramadan. Ya, menjadi spesial bulan Ramadan ini karena terkumpul di dalamnya 2 kemuliaan puasa dan kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. 2 kemuliaan di bulan Ramadan itu. Allah jadikan ibadah yang sangat spesial di bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Ramadan dari dulu juga menjadi bulan yang spesial, tapi belum sangat spesial, sehingga Allah jadikan syariat puasa di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Sebelumnya Rasulullah banyak berpuasa di bulan Muharram, ya, kemudian Sya'ban, ya banyak berpuasa Rasulullah sebelum bulan Ramadan ya. Bulan Sya'ban banyak berpuasa, bulan Muharram juga Rasulullah banyak berpuasa di situ. Taib. Jadi ini pondasi agama Islam, dan perintah puasa ini adalah ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi ini masih bahasanya masih umum. Yang lebih jelas lagi adalah ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa antasumu khairul lakum. Jadi gini, sejarahnya ketika awal-awal Allah perintahkan puasa itu masih longgar. Dalam artian kalau yang mau puasa silahkan, kalau yang nggak mau puasa kasih makan orang miskin, ya kan? Di sini ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu bisa kasih makan orang miskin, alias kalau yang nggak mau puasa. Itu awal-awalnya. Akhirnya di tahun berikutnya, tepat di tahun 2 Hijriah, jadi wajib puasa di bulan Ramadan tanpa kecuali yang ada uzur ya. Kalau nggak ada uzur, wajib puasa di bulan Ramadan. Jangan berupaya untuk main-main membatalkan puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Oke.
Puasa ada dua ya, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada tiga, puasa wajib Ramadan ya, puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa wajib yang namanya puasa kafaroh ya, kemudian puasa nadar ya, itu puasa jenis puasa yang wajib. Kita singkat aja. Kemudian di sini yang perlu menjadi catatan penting adalah di sini tentang masalah orang yang membatalkan puasa ya dengan sengaja di bulan Ramadan yang sesuai dengan pembahasan kita. Kita baca di sini. Ida aftarul muslim, kalau seorang muslim membatalkan puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa alasan yang jelas, wajaba alaihi an yatuba ilallah, dia wajib taubat. Urusannya langsung ke Allah aja sana, taubat sana. Ya, karena yang Anda lakukan ini adalah dosa besar. Nggak perlu kafaroh, tidak ada kafaroh bagi dia. Kalau orang yang jima di siang hari, itu kan dia melakukan itu karena dorongan syahwat. Sementara orang yang membatalkan puasa dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan, dorongannya adalah syubhat. Bahaya. Dosa syubhat yang nggak sama dengan dosa syahwat. Kenapa dia bisa jima? Karena syahwatnya nggak mampu, nggak kuat. Akhirnya dia jima di siang hari bulan Ramadan. Maka ada kafaroh, penebusan. Nah kalau ini nggak ada lagi kafaroh, dia langsung suruh taubat. Dosa besar ini, minta ampun sana sama Allah, taubat sama Allah. Wa yastaghfiruh, minta maaf, minta ampun. Orang udah salah, nggak ngakuin kesalahannya double dia, klimaks sudah, ya kan? Makanya kalau orang salah nggak ngakuin kesalahannya kan ini orang apa manusia apa bukan gitu. Nah, ketika kita salah, Allah perintahkan kita untuk istighfar dan taubat. Jadi istighfar dan taubatnya adalah perintah. Ketika kita salah, nggak langsung istighfar, nggak langsung taubat, dua kesalahan kita. Kesalahan pertama itu kita sudah melakukan kesalahan, ya, yang kesalahan kedua kita nggak istighfar, nggak mengakui kesalahan, itu dosa besar juga, bahaya nih, dosa itu. Makanya dia langsung disuruh taubat, ya. Wa yajibu alaihi ma tauba wal istighfar al qada bi qadri ma aftara ba'da Ramadan alal faur. Di samping dia disuruh tobat dan istighfar, dia diminta untuk segera mengganti puasanya yang tadi yang dia batalin. Segera, nggak boleh ditunda, segera. Kalau orang yang batal puasanya karena ada uzur, dia menggantinya fleksibel. Tapi kalau ini dia diminta untuk segera membayar, ya, mengqadha apa yang telah dia rusak. Di samping misal ya, kita ngelihat orang, kenapa mas batalin puasa, alasannya nggak ada. Mas, Anda harus tobat, ya kan, dan Anda harus mengganti satu hari yang telah Anda tinggalkan, dan habis ini jangan makan lagi, jangan makan lagi, jangan minum lagi, tunggu sampai maghrib. Anda telah menodai kesucian bulan Ramadan, itu hukumannya. Jadi jangan dibiarkan kemudian dia makan sesukanya. Bahayanya kita ini kadang masih kurang berani untuk menegur kayak gitu kan. Ya mungkin karena kita nggak ada kekuasaan atau kita nggak punya pengaruh. Kalau ada orang yang punya pengaruh silahkan, ya, kasih itu pengaruh di tengah masyarakat yang baik dong. Sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya pengaruh, kalau ada orang nongkrong di warung bakso di siang hari bulan Ramadan, kasih pencerahan. Mas, yang Anda lakukan salah, ya, Anda muslim. Ya, kalau dia masih menginginkan dirinya sebagai seorang muslim, segera taubat. Kalau nggak mau, Anda ini muslim atau mau keluar dari Islam, pilihannya cuma itu aja. Yang Anda lakukan ini sebuah bentuk kekufuran, karena Anda telah membangkang perintah Allah. Bahaya, syaitan membangkang perintah Allah, jadinya kayak apa? Nabi Adam, dia melanggar, dia enggak membangkang. Dia melanggar larangan, dia melakukan larangan. Allah larang, dia lakukan. Tapi iblis Allah perintahkan, enggak dilakukan. Ini dosanya lebih dahsyat. Dosa iblis dengan dosa Nabi Adam beda. Dan Nabi Adam langsung bersegera taubat. Dia tahu dia salah. Tapi kalau iblis nggak mau taubat, biasanya kalau orang udah salah kayak gitu kan, kekeh dalam kesalahannya. Makanya orang yang punya penyakit syubhat ini lebih susah untuk diobatin daripada orang-orang pelaku maksiat, kena dosa syahwat. Jadi itu orang yang buka puasa dengan
sengaja di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, dia diminta untuk tobat dan istighfar. Kemudian dia diminta untuk segera mengqadha nanti ketika selesai bulan Ramadan, dan stop, jangan diterusin lagi makan minumnya, tunggu sampai maghrib, biar kita sama-sama menjaga kesucian bulan Ramadan ini dengan baik. Biar sama-sama Anda bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa makan enak setiap hari. Untuk makan aja susah gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke. Kemudian selesai dari pembahasan ini, kita singkat aja, kita masuk kepada yang al-kabair, karena ini memang simple pembahasan yang dosa besar ke-6 ini. Kita baca. Di sini dimulai dengan pengingat, reminder. Imam Az-Zahabi mengingatkan bahwasanya puasa ini adalah kewajiban, ya, jangan main-main dengan yang namanya puasa karena dia adalah kewajiban yang Allah wajibkan. Kemudian dia cantumkan juga hadis bunyal Islamu ala khamsin, sudah kita bahas juga. Maka di sini yang menjadi catatan dan perhatian adalah puasa adalah bangunan Islam, jangan dirobohkan. Kalau Anda nggak mau puasa berarti Anda bukan orang Muslim, Mas. Anda sholat, Anda zakat, Anda nggak puasa sama aja. Anda puasa di bulan Ramadan nggak sholat sama aja. Anda sholat puasa nggak bayar zakat sama aja. Ya. Anda telah merobohkan bangunan Islam Anda sendiri. Bahaya, kan sudah kita bahas kemarin. Sholat selesai, dosa tentang sholat, dosa tentang zakat, sekarang dosa tentang puasa. Kemudian di sini Imam Az-Zahabi membawakan satu hadis yang meskipun dhaif kita baca. Man aftara yauman min ramadhana bila uzrin lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berbuka dengan sengaja satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur, ya, maka kalau dia ganti untuk menebus kesalahannya itu dengan puasa setahun penuh, belum cukup. Dia telah bikin Allah marah. Allah sudah dibuat marah dengan perilaku dia, membangkang. Kita orang tua kasih perintah sama anak nggak dilakukan, apa rasanya? Olahraga dulu deh. Ya, siap aja di tangan gitu ya. Gatel gitu. Wajar, Allah murka banget. Allah udah perintahkan, woi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa ente buka puasa di siang hari? Apa yang menyebabkan Anda buka puasa di siang hari? Anda nggak tahu ilmunya kah? Ayo belajar. Anda tahu ilmunya, Anda membangkang, ayo tobat, ya kan? Segera tobat sebelum nanti nggak ada waktu lagi untuk tobat. Atau Anda ingin menjadi seorang yang murtad dari Islam, waliyadzubillah. Enggak percuma, kata Rasulullah, Anda puasa setahun penuh untuk mengganti satu hari yang telah Anda nodai, Anda rusak puasa tadi, untuk menebus kesalahannya, enggak ada gunanya. Tapi hadisnya dhaif sayangnya. Oke. Kemudian membawakan asar dari Ibnu Abbas, Imam Az-Zahabi, Urul Islam wa qawaiduddin salas. Ya, pokok-pokok Islam dan pondasi-pondasi agama itu ada 3. Syahadatu alla ilaha illallah, wassalah, wasaumu ramadan, faman taraka wahidah minhunna fahuwa kafir. Ya, pondasi dan pokok Islam atau agama itu ada 3. Walau alam apakah ini hadis ini atau apa, bukan hadis, asar ini keluar ketika misalnya belum sempurna pembahasan atau Al-Quran belum sempurna atau gimana, syariat yang lainnya belum ada, walau alam. Tapi yang pasti ini sedikit mengingatkan. Ibnu Abbas mengingatkan di sini pokok atau pondasi yang pertama adalah syahadat, persaksian, ya, syahadah tauhid, persaksian tauhid kepada Allah. Kemudian sholat dan puasa. Siapa yang meninggalkan salah satu dari ketiganya maka dia telah kafir. Dan ditutup oleh Imam Az-Zahabi, na'udzubillah min zalik, dan kita berlepas diri. Kemudian saya bawakan di sini hadis yang sahih tentang ancaman bahaya bagi orang yang sengaja berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bainana ana naimun
iz atani rajulani fa akhadha bi dab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran fa qala li is'ad hatta idza kunta fi sawa'il jabal fa idza ana bi sautin syadirin fa qult ma hadhihi al-aswat qala hadha uwa'u ahli an-nar thumma talaqa bi fa idza bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim mushaqqaqatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman fa qultu man haula faqil haula alladziina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Baik. Hadis sahih. Rasulullah satu ketika bermimpi. Ketika aku tidur, kata Rasulullah, aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku. Kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Jadi dibawa Rasulullah kepada satu gunung yang terjal. Kemudian mereka mengatakan, dua orang yang membopong Rasul tadi, naik ke atas gunung tadi. Ketika aku sampai di atas gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras, dan aku pun bertanya kepada dua orang tadi, suara apa ini? Kemudian mereka menjawab, ini adalah teriakannya penghuni neraka. Kemudian mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang digantung dengan mata kakinya dijungkir, gantungnya dijungkir. Ya, mata kakinya digantung, ya, kepalanya berarti di bawah, pipinya sobek dan mengalirkan darah. Kemudian aku pun bertanya, siapa mereka itu? Kemudian kedua orang ini menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, meninggalkan puasa. Insyaallah, itu adalah ancaman di hari kiamat nanti. Posisi dia seperti itu. Walau alam, apakah posisi ini terjadi ketika sedang menunggu peradilan, ya, di padang mahsyar? Kan manusia kan dalam keadaannya masing-masing. Ya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tadi sambil menunggu peradilan, dia ditanduk kayak kemarin tuh orang yang enggak membayar zakat, ya, kita udah ceritakan. Ditanduk oleh hewan ternaknya sendiri kan? Itu posisi dia, siksaan dia sampai peradilan datang, nomor urut dia dipanggil oleh Allah. Kita nih di padang mahsyar lagi nunggu antrian, Mas. Ya Allah, nunggu antrian. Orang-orang dipanggil satu-satu dari mulai awal manusia sampai akhir giliran kita. Walau alam nih sistemnya, apakah sistem yang meninggal dulu sesuai urutan meninggalnya atau gimana, karena nggak tahu ya. Tapi yang pasti kita menunggu antrian untuk diadili. Dan orang yang lagi nunggu antrian untuk diadili yang tidak atau membatalkan puasanya dengan sengaja, nih posisinya kayak gini, digantung sambil ngeluarin darah kayak gitu. Ya Allah, kayak apa rasanya tuh? Ancamannya keras ini, nggak main-main. Nah, sebelum kita mengakhiri, apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang tadi itu, yang puasa dia batalin di siang hari tanpa uzur? Yang pertama jelas taubat, ya. Kita sudah sampaikan, dia harus taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya kan? Kita sudah diminta oleh Allah untuk taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Menyesali, kan taubat kan ada rukunnya, ya kan? Pertama, kita menyesal terhadap perbuatan dosa itu. Ya, perbuatan dosa itu buruk, kita tinggalkan. Yang pertama, kita jauhi perbuatan salah tadi, kita jauhi karena buruk perbuatan itu, dosa besar. Yang kemudian menyesal, kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. 3 rukunnya nih. Tambah rukun yang keempat, kata Imam Al-Jurjani, yaitu dia segera untuk melakukan amal soleh untuk menambal kesalahannya. Kalau kata Imam Nawawi cukup 3 tadi. Yang keempat adalah kalau berkaitan dengan manusia lain, dia harus minta keridhoannya, minta maaf. Jadi rukun taubat itu ada 3. Dia jauhi perbuatan dosa itu karena perbuatan dosa ini buruk, ya, mengakibatkan tubuh kita ini menjadi rusak. Meskipun secara fisik nggak rusak, batinnya rusak, apa bedanya gitu ya. Kemudian dia menyesal karena telah melakukan. Menyesal ini penting. Allah itu menunggu penyesalan kita gitu loh. Allah itu menunggu taubat kita dan sangat gembira dengan taubatnya hamba-hambanya kembali kepada Allah. Menyesal, ya Allah aku menyesal. Kan kalau ada orang minta maaf sama kita kan dia kan menyesal kan, dan kita kan merasa kasihan gitu loh. Kita merasa sudahlah, sudah saya maafkan kan gitu. Menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Anak kecil kan gitu ya, maaf deh ayah ibu, nggak janji nggak ngulangin lagi.
menyesal saya telah melakukan perbuatan ini. Ya, gitu ya. Jadi bertaubat. Kemudian yang kedua, tetap menahan diri dari makan dan minum. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi kalau ada orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, disuruh taubat, kemudian disuruh nahan, jangan dibiarin makan seenaknya aja. Kemudian yang ketiga, apakah dia wajib mengqadha? Wajib, tadi kita sudah sampaikan, wajib mengqadha dengan segera. Kemudian yang keempat, untuk menutupi kesalahan besarnya, dia disarankan untuk memperbanyak puasa sunnah. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah ya, lama banget anak bicara ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya, bisa menjadikan kita memperoleh derajat takwa di sisi Allah, kita bisa fokus beribadah kepada Allah, kita bisa menjauhi dosa-dosa besar karena kita tahu dampak buruknya seperti apa. Maafkan jika ada kata-kata yang tidak pantas, tidak pas, dan itu bukan ilmu dan tidak ada ilmunya sama sekali, maka jangan diambil. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.